Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Richard Flex Richard. Di video kali ini kita akan lanjut untuk melihat progres pembangunan dari perumahan Pak Serpong yang berada di area Legok ya. Nah sekarang kita sedang mengarah ke gerbang utamanya nih. Sekarang kita mau intip untuk rumah contoh tahap ketiga ya. Nah jadi untuk rumah contoh tahap ketiga Pak Serpong ini sedang dalam progres pembangunan. Per video ini dibuat di awal Agustus. Dan rencananya akan launching di awal September kemungkinan ya untuk tahap ketiganya. Nah ini yang kita zoom di bawah adalah rumah contohnya. Di sisi kanan ada 6 rumah yang ukuran kecil. Dan di sisi kiri ada 3 rumah dengan ukuran lebar yang cukup berbeda dari biasanya ya. Nah untuk tanggal launchingnya itu ya ditungguin aja, mungkin di akhir Agustus ataupun di awal September. Saya kurang tahu juga, mungkin bisa ditanya ke tim sales dari tim Pak Serpongnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk melihat progres pembangunan. Sekarang kita mengarah ke area perumahannya nih. Di bawah ini ada tanjakan yang dibikin untuk melewati jalan warga ya. Jadi areanya tidak bergabung dengan jalanan warga sehingga terpisah nih antara perumahan Pak Serpong dan juga jalan warganya. Untuk sisi dari gerbang utama sih udah dikasih batu, cuman untuk sisi turunannya masih ada penimbunan tanah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat progres dari klaster pertama. Itu adalah klaster Cendana Crest di sisi kiri dari turunan. Nah ini kalau kita bandingin dengan minggu lalu bisa terlihat sangat signifikan teman-teman perbedaannya. Di sini untuk lantai satunya sudah selesai dipasang-pasangin hebel dan sekarang lagi lanjut untuk lantai keduanya nih, sedang dibuat pondasi untuk lantai keduanya. Dan di sini kalau kita lihat udah jadi juga, ada lubang septic tanknya dibuat secara paralel dan juga saluran drainasenya harusnya udah tertanam juga teman-teman. Tinggal penyelesaian bangunan rumahnya nih. Nah yang bagian sini bahkan lantai 2-nya udah tahap pemasangan hebel tuh. Jadi progresnya teman-teman kalau kita bandingin dengan 2 minggu yang lalu terakhir saya bikin video ini, bahkan belum jadi nih lantai satunya. Tapi setelah 2 minggu perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman, bisa dibandingin dengan video terakhir yang saya buat. Di sini udah banyak rumah yang dipasangin bangunan-bangunan hebelnya. Dan hampir jadi semua nih pondasi-pondasinya dan lagi pembuatan tulang-tulang pondasinya hingga lantai 2 ya. Nah ini hebelnya sudah di ngantriin di depan rumah dan juga ada tiang-tiang besinya. Sudah disiapin juga untuk pembuatan tulang-tulang rangka untuk lantai 2-nya nih. Terus kemarin saya juga lihat ada teman-teman yang komen, ada yang nanyain, "Bang, dindingnya single atau double gitu? Kok dindingnya single atau double gitu kan?" Nah, jadi di sini kalau teman-teman zoom dan teman-teman pause itu hebelnya itu double wall ya. Jadi antar rumah itu dindingnya double dan nggak gabung dengan rumah tetangga nih. Jadi privasinya teman-teman tenang aja karena di sini udah double wall ya. Untuk semua rumah dari Pak Serpong itu bakal dikasih double wall teman-teman. Jadi tenang aja kalau kalian takut nguping gitu kan. Karena di Pak Serpong ini rumahnya udah double wall. Dan untuk pelistrikannya juga ada yang nanya, ini listriknya underground atau masih pakai tiang-tiang. Nah jadi untuk listriknya itu sudah underground semua nih. Dari masing-masing klasternya semuanya di Pak Serpong ini bakal underground ya. Jadi nggak nganggu pemandangan dan juga kalau kalian mau main layangan itu nggak bakal nyangkut di tiang-tiang kabel listrik nih. Nah kita geser lagi ke belakang, ini masih area dari klaster Cendana Crest. Dan di sisi kanan kemungkinan ini ada tiang-tiang pancang itu untuk deretan ruko ya teman-teman. Nah sekarang kita maju lagi, nah kemudian ini yang sisi belakang masih ada galian-galian pondasi. Nah ini kemarin kalau minggu lalu ini kayaknya belum terpasang ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali tanah-tanah yang sudah ada galian pondasinya. Dan sekarang kita mengarah ke belakang. Nah ini kalau 2 minggu yang lalu ini tanah masih botak, masih dibuatin jalur-jalur dan pemetaan. Tapi selang 2 minggu ini tiba-tiba ada struktur nih teman-teman. Udah jadi aja tuh struktur 2 rumah dan sederet juga udah penanaman besi-besi tiang struktur ya. Dan ada galian-galian pondasi juga. Jadi ini sangat dikebutin pembangunannya. Dikerjain secara paralel, jadi nggak saling nunggu. Dan pengerjaannya sangat dikebutin dan sangat berbeda dengan 2 minggu yang kemarin nih.
Di bawah ini masih terus dikerjakan untuk penggalian strukturnya. Jadi rumah dari klaster Cendana Crash ini sangat dikebutin teman-teman, meskipun perbedaan 2 minggu dari terakhir saya ngambil video di klaster Cendana Crash ini, perubahannya sudah sangat banyak ya. Sudah banyak tanah-tanah klaster rumah yang digali untuk pembuatan pondasi. Kemudian sudah dibuat cor juga, dikeringin tuh struktur-strukturnya, udah dirapihin juga. Dan sebentar lagi kemungkinan kalau kita lihat 2 minggu lagi harusnya ini sudah terpasang nih beberapa rumah yang dikasih hebel ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke sisi belakang. Di sini ada area rumah warga yang kemungkinan akan diratain juga sehingga menjadi area Pak Serpong ataupun klaster Cendana Crash ya. Nah, di sisi bawah ini juga udah sampai ujung teman-teman pembuatan pondasinya. Ini udah digali sampai ujung beserta jalanan klasternya udah dikasih batu dan udah dirapihin juga, sehingga pembuatan atau pengiriman alat-alat bahan bangunannya lebih gampang hingga ke ujung ya. Karena kalau hujan kayaknya agak susah tuh karena tanahnya masih merah. Oke, selesai dari klaster Cendana Crash. Sekarang kita sudah sampai ujung. Ini saya putar balik lagi biar kelihatan. Dari depan tadi, nah itu sisi belakang juga udah digarap semua tanahnya. Jadi tanahnya semua ada progres pembangunan dari Cendana Crash. Sangat cepat dan sangat berbeda sekali dengan 2 minggu yang kemarin ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat klaster kedua, yaitu klaster Cendana Prive. Lokasinya berseberangan dengan Cendana Crash, dan di sini juga lantai satunya selesai pembuatan pondasi dan saat ini sedang dicor nih teman-teman. Lantai satunya sedang dicor. Di sisi paling kanan yang dekat dengan jalan utama ini, jalanannya juga sudah dikasih batu-batu dan dirapihin juga buat lalu lalang kendaraan roda besar ya. Nah, sekarang kita maju lagi ke depan ke arah gerbang utama. Di sini pembangunannya sangat signifikan teman-teman. Ada yang udah pasang pondasi, udah lagi dicor, lagi OTW lantai 1, dan bahkan udah jadi untuk progres pembuatan lantai 2-nya nih. Ini untuk klaster Cendana Prive sangat cepat sekali. Dan yang saya zoom ini ada tiang pancang yang udah tertanam, pondasi tiang pancang. Ini kemungkinan untuk rukonya nih teman-teman. Jadi untuk rukonya itu kemungkinan menggunakan pondasi tiang pancang ya. Nah, ini dia tanah dari klaster Cendana Prive. Kita lihat di sini sangat rame sekali, sudah sangat banyak perbedaannya. Untuk progresnya juga sangat cepat, nggak ketinggalan dengan klaster yang pertama tadi, Cendana Crash. Cendana Prive ini rumahnya lebih banyak dari Cendana Crash dan terus dibangun teman-teman. Ini ada yang udah sederet, udah hampir pembuatan lantai 1. Dari yang udah dicor, udah lantai satunya udah jadi dan lanjut ke lantai 2. Nah, ini satu row sangat dikebutin sekali pembangunannya. Yang di bawah ini ya, di sisi kiri itu masih ada pondasi, pembuatan pondasi lagi dicor juga kalau kita lihat. Dan ini yang saya zoom, itu udah dikasih sekat ya, pemisah antara dinding belakangnya. Dan dinding belakangnya juga tenang aja ya, di situ dindingnya double dan nggak join sama dinding belakang tetangga. Jadi sisi kiri kanan double dinding dan sisi belakang juga double dinding teman-teman, tenang aja. Jadi semoga terjawab ya kalau ada yang masih nanya apakah dindingnya double. Yaitu double ya, kiri kanan, jadi nggak bersebelahan atau bergabung dengan dinding tetangga. Terus kabelnya gimana, listrik-listrikannya gimana, itu listriknya underground juga. Jadi klasternya bakal rapih. Kemudian untuk jalanan klasternya ada yang nanya apakah dikasih paving block atau dikasih beton doang. Itu kemungkinan hanya dibetonin ya, atau enggak dicor gitu. Karena kalau saya lihat beberapa project dari perumahan Lipo, itu untuk jalanan klasternya dicor ya teman-teman. Jadi nggak dikasih paving block. Itu tapi masih to be confirm, karena ya itu setahu saya sih dicor doang gitu. Jadi tipenya nggak dikasih paving block. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita sudah melihat dari klaster Cendana Crash, Cendana Prive. Nah, sekarang kita lihat progres dari jalan boulevardnya nih. Ini di bawah ini adalah jalan Park Avenue.
Jadi Jalan Park Avenue ini dari gerbang masuk di depan tadi, dari Jalan Legok, ini akan tembus hingga ke belakang area Park Hills ya. Di area Park Hills itu ada beberapa klaster yang udah launching. Ada Zen Park View dan Citizen Hills, dan juga ada rukonya itu Park Aurora kalau nggak salah ya. Jadi udah proses pemasaran juga hingga ke belakang, sehingga jalanan utamanya ini terus digarap udah sampai area Cluster XYZ Cove ya. Nah, di depan itu adalah tanah dari Cluster XYZ Cove. Kemudian kita geser lagi ke kanan bersebelahan, ini adalah tanah dari Cluster XYZ Flow. Dan kita geser ke kanan akan ketemu dengan Cluster Cendana Botanic Breeze, XYZ Trail, dan XYZ Charm. Dan ini akan kita bahas di video terpisah. Kalian bisa klik linknya di sisi kanan atas ataupun di deskripsi ya. Nah, sekarang kita balik lagi untuk lihat progres dari Cluster Citizen Park nih. Nah, di bawah ini ada area perumahan warga, cuman saya kurang tahu apakah akan ada pembebasan lahan atau enggak. Kita liatin aja untuk progresnya ya, teman-teman. Oke, di bawah ini adalah tanah dari Cluster Citizen Park, tapi ini bagian westnya nih, karena Citizen Park itu cukup gede tanahnya, jadi terpisah menjadi beberapa bagian ya. Yang bagian sini adalah Citizen Park West. Nah, untuk Cluster Citizen Park West sepertinya tanahnya udah dirapihin dan sepertinya ada pipa-pipa drainase yang mau ditanam nih di Cluster Citizen Park West. Cuman untuk pembuatan pondasi sepertinya belum dimulai ya, teman-teman. Jadi kemungkinan akan ditanam dulu itu pipa-pipa drainasenya, terus tanah-tanahnya dipeta-petain dulu, digaris-garisin, dan barulah akan dibuat untuk pondasinya ya, galian-galian pondasinya. Jadi buat teman-teman yang ngambil rumah di Cluster Citizen Park West, ya harap bersabar dulu ya. Kita liatin aja untuk progres di minggu-minggu depan ya, teman-teman. Nah, di depan ini kita lanjut untuk lihat progres dari Cluster Citizen Park North nih. Ini lebih kecil dari Citizen Park West tadi. Nah, untuk Citizen Park North ini kalau kita lihat jalanan klasternya sudah dibentuk, udah mulai diratain, itu batu-batu dan pasir udah diratain, dan pipa-pipa drainasenya harusnya udah tertanam ya. Karena kalau kita lihat ada timbunan-timbunan tanah di pinggiran jalan klasternya. Dan kalau kita lihat juga udah ada beberapa tanah yang dilakuin pemetaan ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat progres dari Cluster Citizen Park East. Nah, ini pemandangannya cukup berbeda ya kalau kita bandingin dengan dua Citizen tadi. Nah, kita lihat dari sisi kiri itu tanahnya udah rapi dan di bagian tengah udah dipetain dan ada galian-galian pondasi. Dan di sisi kanan yang dekat dengan Jalan Boulevard itu sudah mulai terbentuk untuk rumahnya, udah pembuatan lantai 1 dan OTW lantai 2 kalau kita lihat ya. Nah, kita maju lagi pelan-pelan. Nah, di bawah ini udah terbuat untuk pondasinya dan strukturnya. Sekarang kita maju ke depan untuk melihat ada beberapa rumah yang udah jadi lantai 1-nya dipasangin hebel-hebelnya ya. Dan di sisi kiri ada jalanan warga, tapi nantinya akan ditutup sehingga sepenuhnya menjadi Cluster Citizen Park East, teman-teman. Oke, kita maju ke depan pelan-pelan. Nah, di sini kita zoom, udah dicor juga lantai 1-nya, dinding-dinding hebelnya sudah terbentuk. Dan struktur lantai 2-nya lagi OTW pembuatan. Jadi pengerjaannya secara parsial dan sangat jauh berbeda dibandingin dengan video saya 2 minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat 2 minggu yang lalu videonya progresnya seperti apa, dan kalian bandingin dengan video yang per Agustus ini, per awal Agustus. Saya ambil videonya ini, perbedaannya sangat signifikan ya. Jadi progres pembangunannya sangat cepat sekali, teman-teman. Kita lihat dari Cluster Citizen Park East ini. Udah ada rumah yang jadi lantai 1-nya dan sekarang OTW pembuatan struktur lantai 2-nya. Dan pengerjaannya sangat dikebutin ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini lantai 2-nya bahkan udah hampir jadi nih. Ada pembuatan ruangan-ruangannya udah OTW juga dibuatin dan akan selesai. Ya mungkin 3 minggu lagi atau beberapa bulan lagi udah finishing kemungkinan ya. Nah, ini untuk Citizen Park East, kita maju lagi ke depan.
Pembuatannya, pembangunan rumahnya sangat-sangat cepat teman-teman. Ini kondisi lagi cerah, cuacanya sangat mendukung sekali untuk pembuatan rumahnya. Karena kalau hujan kayaknya akan tertunda karena di sini belum sampai atap, ini agak PR sehingga harus dikebutin nih. Jadi kalau hujan tuh jalan-jalanannya agak licin teman-teman, sehingga ada beberapa jalanan klaster yang dikasih batu lah minimal sehingga nggak terlalu licin buat keluar masuk kendaraan yang bawa bahan bangunan ya. Jadi kita berdoa saja semoga hingga akhir tahun nggak terlalu banyak hujan khususnya di area Legok ya. Nah ini jalanan warga yang nantinya akan ditutup teman-teman, tapi saat ini masih aktif digunakan ya. Oke, ini kita putar lagi. Ini adalah klaster Citizen Park East. Untuk progresnya sangat cepat sekali teman-teman. Bisa dibandingin dengan beberapa video saya di minggu-minggu lalu. Ini udah dicor lantai satunya, ada yang OTW pembuatan struktur, ada yang udah digali tanahnya. Jadi pengerjaannya sangat parsial sekali dan dilakukan secara bersamaan. Jadi nggak usah dibayangin berapa petugas atau pekerja yang garap klaster-klaster di Park Serpong ini, tentunya sangat banyak. Dari klasternya sangat banyak, tapi semuanya lanjut pengerjaan. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, di depan ini ada 3 klaster. Ada Cendana Crest, ada Cendana Pride, dan ada Citizen Park. Semuanya lagi tahap penggarapan teman-teman. Meskipun Citizen Park sih yang lebih signifikan, ada Citizen Park East. Cuman untuk Citizen Park West dan North nggak ketinggalan, tetap digarap ya. Tapi dilakuin secara bertahap dan secara parsial. Jadi intinya buat teman-teman yang udah ngambil rumah di 3 klaster ini, siapin saja duit kalian di Desember nanti buat beli kanopi. Ataupun budget lebih buat lebarin dapurnya ya, sisi belakangnya kalian mau lebarin, mau tambah ruangan ya, siapin aja duitnya dari sekarang. Terus kemudian nantinya waktu kalian serah terima itu ada garansi 3 bulan ya biasanya dari developer. Jadi 3 bulan itu bakal dipakai untuk ngecek-ngecek rumah kalian. Misalnya apakah ada bocor, misalnya gentengnya kurang rapet atau catnya nggak rata. Ataupun drainase WC-nya nggak ngarah ke penyerapan air. Itu kalian bisa garansiin, jadi bisa diperbaikin lah sama developernya ya. Jadi abis nonton video ini kalian bisa cari-cari apa yang harus diperhatiin saat serah terima rumah kalian ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan dari perumahan Park Serpong untuk klaster Cendana Crest, Cendana Pride, dan Citizen Park West, North, dan East. Untuk klaster lainnya bisa dilihat di video terpisah, linknya di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.